Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan rekan kita yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang berbahagia, untuk mengawali pada pengajian pagi hari ini, marilah kita buka Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pagi ini diberikan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lillahi sabatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina. Amin. Bapak hadirin sekalian, marilah kita mulai kajian kita, yaitu Al-Quran, yang akan dipimpin Bapak Muhammad Nawawi. Kepadanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abdul Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Wabil-khusus yang kami hormati Ketua DKM Musalla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula seksi Ubudiyah Bapak Enardo, Bapak Redi, Bapak Zainal beserta anggota yang lainnya. Yang kami hormati pula Sahibul Wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Odik Sodikin Bapak Halallahu fi tuli hayatihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dan dalam sehat walafiat. Allah berkahi umurnya, Allah berkahi rumah tangganya, Allah berkahi keluarganya. Wabil khusus pula kami hormati para ketua RT RW 29 baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti, dan juga para orang-orang tua kita. Wabil khusus amat hormat kita Bapak Ma'ruf, Bapak Dandan, Bapak Sumarno, dan juga Bapak Endang, dan juga para orang tua kita hadirin yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa taklim hormat saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan kesempatan sehingga kita sama-sama dapat meluangkan waktu meringankan langkah kita hadir di tempat yang sangat mulia, berkumpul dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini suatu isyarat bahwa besok kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah telah mendapatkan syafaatul ijma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kaji kita awali dan henti-hentinya tak bosan-bosannya, marilah kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dan badan sehat walafiat. Allah berikan keluarganya keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putri istri saleh dan salihah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barakah. Allah berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita doakan saudara kita sangat pamili handai tolan tetangga depan belakang kanan kiri kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya. Setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan juga orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa terima amal ibadahnya. Allah maafkan kehilapan, kelampaan serta dosa-dosanya. Allah tempatkan di sisinya sesuai dengan amal ibadahnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali juznya masih juz 17. Suratnya surat Al-Anbiya, halaman di sini halaman 261, ayatnya kita ulas kembali ayat 48 atau 49. Ayat ini masih menerangkan tentang kisah para nabi. Di antaranya ialah Nabi Musa dan Harun, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan nabi-nabi selanjutnya. Udah ketemu udah.
termasuk orang yang selalu istiqomah, yang selalu membaca Al-Quran, mempelajarinya dan menyimaknya. Besok ini akan datang sebagai penolong atau syafaat bagi yang membacanya, bagi yang mempelajarinya. Iqra'ul Quran ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ajli. Iqra' itu fi'ilnya fi'il amal. Bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran, cintailah Al-Quran. Ya'ti ini pakai ialah fi'il mudhari' menurut ilmu sharafnya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan bahwa fa'ilun, ya. Jadi ini fi'ilnya fi'il mudhari'. Ya'ti akan datang siapa? Ya Al-Quranul Karim syafi'an li ashabi, sebagai penolong bagi yang membacanya, bagi yang mendengarkannya, bagi yang mencintainya, bagi yang mempelajarinya. Walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Itu banyak harokat yang berdiri seperti adaina, itu hukumnya matobi'i yang panjangnya satu alif atau satu huruf. Anzalna itu juga berdiri rusdahu, harokatnya dibalik berdiri berarti matobi'i. Wahaya dan ini mari. Walaqad atayna Ibrahim, walaqad atayna, dan sesungguhnya aku telah sampaikan, aku datangkan kepada siapa? Ya Ibrahim. Apa yang disampaikan? Rusdahu, petunjuknya, mengkabul, sebelum Musa dan Harun, ya. Sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kunna bihi alimin. Alimin itu hurufnya harokatnya berdiri matobi'in. Ya ketika mati ketemu nun tanda waktu ialah mad aridus, sukun panjangnya boleh seperti mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil, ya. Jadi qablatul nabi alimin, dan sesungguhnya aku mengetahui dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Iqala li abihi wa qawmihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Iqala
bapaknya, ya. Makanya apabila pasangannya ibunya soleh, insya Allah anaknya soleh. Seperti halnya Fir'aun, istrinya namanya Siti Asiyah, ya. Dia itu soleh, akhirnya mempunyai keturunan juga soleh. Macam yang lain-lain, banyak diantaranya yang ibunya soleh, anaknya jadi soleh, ya. Beda kalau ayahnya rada bengal, ya. Umpamanya apalagi tatkala tengah-tengah dalam perjalanan rumah tangga ditakdirkan pasangan ibunya yang pergi terlebih dahulu, bapak mah kagak mampu merawat anaknya. Tapi kalau seorang ibu walaupun ditinggalin beberapa putra putri, dibela-belain jadi pembantu kuli nyuci, anaknya banyak yang sukses, ya. Oleh karenanya kita hargai seorang ibu, jangan sampai menyakitinya, ya. Udah kerja capek, yang namanya rumah tangga nggak ada habis-habisnya, nyapu perasaan udah sampai kotor lagi. Bapaknya pulang dari kerjaan marah-marah, ngapain sih bu, kok berantakan baik, padahal luar biasa, ya. Ibu-ibu tugasnya capek tapi nggak kelihatan. Oleh karenanya perlu dihargai, ya. Lebaran, ya, beliin baju, beliin kalung, ya. Nanti senang, ya. Sakit gak usah dibawa ke puskesmas, dibawanya ke toko emas. Ini ada dua pertanyaan nih, mau dibawa ke toko emas, mau beli atau jual? Insya Allah itulah seorang ibu, perjuangannya luar biasa sehingga sampai dinobatkan al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah kaki seorang, di bawah telapak kaki seorang ibu. Ini anak-anakku, adik-adikku, berbuat baiklah kepada ibu dan ayahmu, ya, menjadi anak yang soleh sebagai penolong orang tua nanti, ya. Hadis tamasulillati antumlah akibur, apakah ini patung-patung berhala yang kalian tekun menyembahnya? Qalu wajadna aba'ana laha abidun. Mereka menjawab, ya. Qalu wajadna, mereka menjawab, aku menemukan atau melihat aba'ana, bapakku dan nenek moyangku, laha abidin, menyembah patung-patung ini, ya. Makanya anak itu kadang-kadang kebanyakan lihat bagaimana orang tua kita, orang tuanya tekun sholat, insya Allah anak kita juga sholat. Ini kadang-kadang ada orang tua nyuruh anaknya suruh ngaji, suruh sholat, orang tuanya sholat orang ngaji kagak, ya. Kadang-kadang sebagai itu untung anak sekarang mah kadang-kadang baik-baikin, Pak, gak kayak orang zaman dulu, ya. Tolong ketemu sholat gak apa-apa juga kagak. Ini makanya hati-hati, ya, anak zaman sekarang suka bisa menjawab dan balik-balikin.
nenek moyang kalian fi dhalalin mubin, dalam keadaan kesesatan yang nyata, dalam arti jelas-jelas sesat. Kalau kita nyembah berhala sesat ya, apalagi nyembah berhala sedangkan kita misalnya salah niat saja dalam keadaan kurang sehat. Saya mau ke dokter Ono, dokter Ono mah maju banget, itu juga masih kurang baik niatnya. Saya insya Allah mau berobat ke dokter Ono dengan asbabnya, lantarannya dokter Ono Allah akan memberikan kesembuhan ya. Makanya jangan salah niat dan salah ucap. Apabila kita
adalah sholat sunnah di rumah 2 rakaat, baru berangkat ke masjid atau ke musola. Nanti begitu sampai masjid, ada etikanya kembali, ialah sholat tahiyatul masjid sebelum duduk ya. Tahiyatul masjid itu tempat sujud, bukan cuma masjid doang. Musola pun juga tempat kita bersujud. Begitu masuk, ada etikanya, ialah sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu baru sholat sunnah-sunnah yang lainnya ya. Jadi dibandingkan kita di dunia punya kereta, punya tanah yang berhektar-hektar, nanti di akhirat bagi orang yang selalu mendirikan sholat syahadat fajar kalah ya. Ini yang hadir termasuk orang yang kaya raya cuma nanti di akhirat ya. Sekarang juga kaya raya, coba tangan kita dibayar 1 miliar, mau nggak? Satu jari ya. 1 jari coba Pak Supir saya beli 1 miliar, mau nggak? Ini berarti kita ini diberikan oleh Allah, yang mana bahwa kita ini serba kaya, makanya harus pandai bersyukur. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Aku akan, barang siapa yang pandai bersyukur akan ditambah nikmat-nikmatnya, akan tetapi wa la in kafartum, barang siapa yang kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Wa tallahi la akidan la asnamakum ba'da awatu wal
bahkan tampaknya dikalungin di leher patung yang terbesar ya. Jadi dihancurkan semua patung-patung tersebut illa kabiran, kecuali yang sangat besar. La'allahum ilaihi yarji'un, supaya mereka kembali dari pemburuannya. Lihat patung-patungnya berantakan, sehingga mereka akan kembali bertanya kepadanya ya. Coba diujilah oleh Nabi Ibrahim supaya nanti pas dia pulang dari berburu, lihat patung-patungnya hancur, nanti nanya kira-kira kepada Raja Namrud. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Setelah mereka mengetahui patung-patungnya hancur, mereka berkata, qalu man fa'ala, siapa ini kira-kira, atau perbuatan siapa ini, hadza bi alihatina, yang menghancurkan Tuhan-Tuhanku, kata Raja Namrud dan pengikut-pengikutnya setelah kembali berburu. Qalu ma fa'ala hadza bi ayatina qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sebagian ada yang berkata bahwa aku mendengar ada seorang pemuda yang selalu mengucilkan, yang selalu menjelek-menjelekan patung bertuhan-tuhan kita. Siapa namanya? Ialah Ibrahim ya. Ada yang mendengar ini perbuatan Nabi Ibrahim alaihi salam. Waktu itu bikin kudeta, dia hancurkan Tuhan-Tuhan orang-orang yang Namrud sehingga hancur berantakan. Sebahagian ada yang mendengar, ada yang ngomong bahwa yang menghancurkan patung itu ya Ibrahim. Qala bal fa'alahu kabiran. Qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim, qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, apakah benar kamu yang telah menghancurkan, membuat berantakan Tuhan-Tuhanku ini ya Ibrahim? Qala, maka Nabi Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'alhum. Itu kami yang berbuat, yang menghancurkan patung-patung yang kecil. Siapa itu yang paling gede? Coba tanya deh. Hadza fas'alhum, coba tanya deh kepada patung yang gede. In kanu yang tekun, mungkin dia kali ya yang berbuat, yang menghancurkan patung-patung ya. Akhirnya mereka sadar. Qala mana tadi? Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun. Faraja'u, maka kembalilah mereka ila anfusihim, sadar atas diri mereka. Faqalu innakum antum zalimun, sesungguhnya kalian dalam keadaan zalim ya. Summa nakisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yanfiqun. Kemudian mereka menundukkan
Lampus dan pengikut-pengikutnya. Waktu jualan yang memisahkan kita. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang pas, kurang berkenan. Itulah keterbatasan dan kebodohan saya. Yang baik datangnya dari Allah, yang hilaf, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma ghfirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.